Halo guys, selamat pagi. Masih bersama aku Bang Fat. Gimana kabarnya? Baik, sehat, lancar, aman, amin. Hari ini kita ada di sekitaran Teluan ya. Pastinya ini hari kerja. Sekitaran jam 10 pagi. Tapi nggak apa-apa lah. Kita coba nyempatin vlog sebentar ya. Karena memang ini ada beberapa isu yang aku pengen ngobrolin ya. Oke. Sebenarnya ada yang agak ini ya, agak mengganggu. Dimana kalau yang beberapa ini ya, hari belakangan ini ada obrolan tentang Pak Jokowi dan Pak Luhut ini lagi gencar-gencarnya menggait investor untuk ke Indonesia ya. Terutama kan semenjak datangnya Elon Musk ke sini ya, Indonesia ini dalam rangka kan mungkin melihat bagaimana sih ekosistem investasi di Indonesia. Yang ternyata ujung-ujungnya malah jualan Starlink gitu ya. Nah, ini juga kelihatan ketika adanya para petinggi Apple yang ke Indonesia juga, yang sebenarnya membuka suatu kegiatan research and development ya, yang sebenarnya kan ini juga peluang investasi ya, yang sebenarnya juga didukung Jokowi sama Pak Luhut tentunya Apple untuk berinvestasi di Indonesia, karena kan marketnya kan di Indonesia kan banyak sekali ya. Tapi ujung-ujungnya si Apple sendiri malah mendirikan Apple Store itu di Malaysia. Nah ini sebenarnya kan hal yang selalu ini ya berkelanjutan ya, pola-pola kayak gini. Yang dulu itu Microsoft harusnya pengennya bangun pabrik di sini, manufakturnya, tapi ke ujung-ujungnya malah investasi sampai 32 triliun itu di Malaysia, malah buat pabrik di sana ya. Ada lagi Google juga pernah kayak gitu, yang harusnya membuat data center di sini atau mungkin ini ya produk-produknya di developmentnya difokuskan di sini, kok malah difokuskan di negara lain, contoh Malaysia gitu ya. Nah ini kan jadi ini ya atensi khusus buat kita. Kenapa nih sebenarnya investor kok rasa-rasanya kok enggan ya ke Indonesia? Apa yang salah dari Indonesia? Banyak yang salah guys. Indonesia itu malah harus introspeksi. Kenapa investor kok nggak mau? Ya pertama, birokrasi kita itu ribetnya minta ampun, banyak lapisnya. Dan bukan hanya itu, setiap birokrasi itu kita yang enggak ini ya, bukan rahasia umum lagi, itu ada uang dengar, uang tempel, ya adalah selalu adalah uang-uang yang harus di ini ya disajikan di setiap step-stepnya. Ya bukan rahasia umum lagi sih, siapa sih yang nggak tahu hal ini gitu ya. Bukannya aku menjelek-jelekan, tapi ya memang ini yang ada di lapangan sekarang ini. Nah yang kedua adalah adanya budaya korupsi. Of course, tentu saja ini yang paling ngeselin ini. Ya tahu aja yang sekarang lagi booming, ada korupsi 271 triliun, yang jadi 300 triliun. Ada lagi korupsi emas 109 ton, ada lagi korupsi Krakatau Steel, nanti ada apa lagi. Nah ini kan istilahnya kalau korupsi ini kan melibatkan uang negara ya. Nah bayangkan aja kalau nanti investor ngasih duit ke Indonesia, terus nanti malah uangnya dibancai rame-rame untuk bancakan gitu ya, bukan untuk memajukan research and development, tapi untuk dibagi-bagi ya. Investor ini kan butuh ini ya, return ya, atau untung ya. Sementara nanti ketika
diaudit, loh kenapa kok malah nggak ada hasilnya gitu kan. Sementara investor itu kan ujung-ujungnya pengusaha kan, pengusaha pengen untung. Nah, mau untung dari mana kalau duitnya itu dikorupsi di setiap level birokrasi gitu loh. Kan jadi susah kan. Nah, ini kan ada keterkaitan kan antara birokrasi dan korupsi tadi. Nah, di sisi kita ini ya emang susah wah aslinya. Gimana ya kalau ada orang ini ya bersih aja malah dimutasi gitu loh. Bukan hal ini ya, bukan hal rahasia umum lah kayak gini. Memang banyak ini apa terjadi hal-hal korupsi-korupsi ini yang nyatanya kita apresiasi ya terhadap kinerja KPK yang sering melakukan operasi tangkap tangan ya. Walaupun itu takes time, tapi ya kita serahkan ke mereka lah. Gimana ini ya untuk kebaikan Indonesia ke depannya. Sehingga ya kita balik lagi ke fokus kita. Investor itu melihat hal ini menjadi salah satu poin yang sangat penting untuk diperhitungkan ketika melakukan investasi di Indonesia. Kalau dari sisi SDM-nya saja sudah bobrok, nah gimana nanti implementasinya gitu loh. Ya walaupun ini ya dari sisi sumber daya alam, sumber daya manusia, kita itu banyak melimpah banget guys. Tapi kalau ya tadi sumber daya manusianya itu bobrok, mindsetnya masih seperti itu, ya udah investor pada lari. Sehingga ya kita mungkin ini ya nggak usah muluk-muluk dulu, kita perbaiki internal Indonesia dulu. Mindsetnya seperti apa sehingga nanti bisa menarik investor untuk datang berinvestasi di Indonesia. Wah parah serius. Bisa gitu ngebut kayak gitu. Sorry guys, sorry. Oke, ya semoga kedepannya ya Indonesia itu bisa berbenah diri lagi, mulai dari jajaran birokrasinya dan mindset SDM-nya sehingga bisa menarik investor untuk menginvestasikan uangnya ke Indonesia, sehingga kan nanti banyak menciptakan lapangan kerja dan tidak ada pengangguran di Indonesia. See you untuk next video. Thank you. See you.